Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita hadir di acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah SDN Kebon Bawang 07. Baik, kita buka acara ini dengan pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kebon Bawang 07 yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Hasmuni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam hal ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah terkait dengan salah satu tugas teman kita yang alhamdulillah kebetulan ada perwakilan sebagai guru penggerak, di mana nanti beliau akan memaparkan beberapa materi terkait dengan diseminasi pemahaman penerapan budaya positif. Dan tentunya nanti agar memiliki nilai positif yang baik buat kita bisa bekerja sama dengan Pak Iqbal. Seperti apa sih penerapan budaya positif di sekolah? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan lebih jelasnya disampaikan oleh Bapak Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hasmuni atas sambutannya. Berlanjut ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Ustadz Durori. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk suksesnya acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga acara ini berjalan dengan lancar seperti mestinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil waqtil wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulullah. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Allahumma najjini fil imtihan wal ikhtibar sabal qadri wa lika Ibrahim alaihi salam wa yajibtala Ibrahim al-qul kalmatin wa tamam qala inni ja'il al-islam rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berlanjut ke acara inti hari ini yaitu paparan dari Bapak Muhammad Iqbal tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kebon Bawang 07, Ibu Wakil, Ibu Hadijah selaku Wakil Kurikulum, Bapak Wendor Hussein sebagai Wakil Kesiswaan, dan juga yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SDN Kebon Bawang 07 dan juga rekan-rekan tenaga pendidikan di SDN Kebon Bawang 07.
Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Dan ini merupakan salah satu tugas aksi nyata dalam pembelajaran di pendidikan guru penggerak, yaitu membuat seminar kecil atau diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Tujuan saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian di sini, saya hanya berbagi dalam pemahaman yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan di guru penggerak ini, untuk saya bagi kepada teman-teman semua apa sih budaya positif dan bagaimana budaya positif itu bisa dilakukan di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini latar belakang kegiatan kita hari ini. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Artinya perlu kerja keras dari kita juga secara berkesinambungan dan terus-menerus. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari kita sebagai seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah pamong, yang artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Ini yang menjadi dasar kegiatan ini dilaksanakan, yaitu bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai dan keyakinan universal di sekolah dalam bentuk budaya yang positif. Tujuan berbagi pemahaman dan praktik baik mengenai nilai-nilai inti budaya positif di sekolah, menumbuhkan budaya positif dalam pembelajaran melalui keyakinan kelas, kemudian menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila pada peserta didik dalam kegiatan di sekolah. Ini nilai kebajikan universal yang ingin kita tuju sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan, yaitu kurikulum kita adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, membuat rancangan kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan dan menyampaikan hasilnya kepada kepala sekolah, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan orang tua murid terkait disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian membuat keyakinan kelas dan kelas impian bersama peserta didik di kelas. Terakhir, evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian pada aksi nyata. Dukungan, nah ini yang sudah Bapak Ibu lakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan guru dan TNI yang bersedia untuk mengikuti diseminasi hari ini. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, tenaga pendidikan, orang tua murid untuk bisa berbagi praktik baik dan dapat diaplikasikan di sekolah kita. Kemudian sebagai pengantar modul, sebelum kita masuk ke dalam modul budaya positif, ini ada filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ini sudah lama sekali pemikirannya, masih tetap relevan dengan pendidikan pada saat ini. Gagasan filosofis yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara telah menjadi fondasi bagi pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Banyak sekali Bapak Ibu pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kalau kita bahas satu persatu mungkin waktunya juga tidak akan cukup. Bisa nanti di kemudian hari kita buat lagi tentang pembahasan dari filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ini ada beberapa poin tentang pemikiran yang saya tampilkan. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun sesuai dengan kodrat anak. Pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 atau yang lebih kita kenal sekarang dengan generasi Alpha, generasi Z, generasi Alpha, anak-anak sekarang yang lebih dekat dengan teknologi, lebih dekat dengan gadget,
Sedangkan dalam maknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya, murid memiliki karakter yang berbeda di setiap daerah. Ini yang menjadi filtrasi dari perkembangan zaman. Jadi tetap bisa disesuaikan dengan kultur dari lokal sosial budaya kita. Nah, yang memiliki perbedaan, setiap karakter anak itu berbeda di setiap daerahnya. Mungkin di daerah Jakarta Utara berbeda dengan anak-anak di daerah Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat, dan notabene anak-anaknya berada di lingkungan yang lebih baik. Dan kita dengan lingkungan di pesisir rata-rata memang anak-anak kita punya karakter yang keras, kemudian yang istilahnya dengan lingkungan-lingkungan yang membentuk mereka menjadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, melalui pendidikan, proses belajar itu tercipta hingga bertumbuhlah nilai-nilai kemanusiaan yang nantinya akan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini yang menjadi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang masih terus relevan hingga saat ini. Kemudian ini yang paling kita kenal dengan trilogi pendidikan atau biasa dikenal dengan Intut Bapak Ibu. Ada Ingarso Sungtulodo. Ingarso Sungtulodo memiliki makna di depan. Jadi seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar atau mentransfer ilmu, guru harus bisa memberikan teladan kepada siswanya, setidaknya mengenai hal yang diajarkan. Nah, ini Bapak Ibu, kita sebagai guru selalu menjadi role model buat anak-anak kita. Bagaimana anak-anak mencontoh kita berperilaku, bagaimana anak-anak melihat kita berperilaku. Untuk sebab itu kita sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan atau contoh tindakan yang baik bagi mereka, agar mereka juga bisa memiliki tindakan yang baik juga. Kemudian Ingmadya Mangunkarso. Ingmadya Mangunkarso itu di tengah atau di antara murid. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Di sini guru harus bisa memberi wawasan pengetahuan pada peserta didik. Nah, kita sebagai guru juga tidak hanya di depan, tetapi berada di tengah-tengah murid kita sebagai menciptakan prakarsa, menciptakan ide-ide baru. Kemudian guru juga bisa memberi wawasan kepada siswa dalam bentuk pendidikan di sekolah. Nah, yang terakhir, Tutwuri Handayani ini juga menjadi slogan dari Kementerian Kebudayaan. Mendorong dari belakang, artinya seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru yang harus mulai dilakukan, yaitu sebagai motivator. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa. Ini mungkin sering kita lakukan kepada anak-anak kita, memberikan motivasi belajar, memberikan motivasi dalam bentuk karakter mereka. Kemudian kita juga bisa mendorong mereka untuk menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki siswa. Nah, sebagai guru kita sudah sepatutnya bisa menerapkan dari trilogi pendidikan yang diprakarsai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Sebelum masuk ke budaya positifnya, ada 3 pernyataan, saya salah ya, harusnya 3 pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak jamin, tidak. Siapa yang setuju? Tidak jamin. Setuju atau tidak jawabannya? Mas, gimana Pak? Setuju Mas dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya enggak setuju. Alasan apa Mas? Sifatnya kan menekan ya. Konsep hukum itu kategorinya menekan. Ya. Dan justru akan menimbulkan, namanya tekan itu akan menimbulkan pemberontakan yang lain. Betul. Setuju. Kemudian ada lagi yang memberi pendapat, Pak Has tidak setuju. Yang setuju Butia. Kenapa setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak, Butia? Ya, karena kalau anak dikasih hukuman kan ada kemungkinan anak itu kan akan jerah. Oh, kalau saya melakukan hal itu lagi pasti akan dapat hukuman. Baik. Seperti itu. Beragam ya, ada setuju, ada tidak setuju. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana? Bu Nona setuju dengan pernyataan ini? Kalau
membatasi sih setuju, Ya. bawahnya tidak setuju. Atau misalnya halaman sekolah ya, ada setuju dan tidak setujunya dengan pernyataan kedua. Ada yang beda mungkin pendapat Pak Awal? Pak Iqbal, Ya, mulai saya punya pengalaman Ya. di membersihkan halaman sekolah itu, mendisiplin anak. Benar. Jadi itu pengalaman saya waktu di Suntra 09. Ketika saya memberikan PR tidak dikerjakan, tetapi saya berikan hukumannya itu membersihkan pekarangan di kelas, di kamar mandi, tapi dia prosesnya 3 bulan. 3 bulan kemudian itu bahkan orang tuanya datang mengucapkan terima kasih anak saya bisa disiplin. Bahkan sekarang itu mereka sudah masuk jadi polisi loh. Baik. Jadi artinya di disiplin ya ada positifnya. Setuju ya, ada berarti dengan pernyataan ini Ibu Mada ya. Ada dampak positifnya pengalaman dari Ibu Mada. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju ya? Kalau ini semua setuju ya? Baik Bapak Ibu, dari 3 pernyataan ini menjadi dasar ya, selama ini menjadi dasar Bapak Ibu bahwa tadi ada setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Dan terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, sebelum kita masuk ke materi, akankah 3 pernyataan ini masih tetap dipegang teguh atau akan berubah nanti paradigmanya setelah materi ini selesai? Ya, kita simpen dulu. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, perubahan paradigma. Sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu bermain dengan permainan kepalang tangan. Ya, boleh berpasangan dua-dua bertindak sebagai A dan B. Yang satu mengepal tangan, Di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu, sesuatu yang perlu dipertahankan, sesuatu yang punya keyakinan bahwa ini sangat berharga. Dan yang bertindak sebagai B berusaha untuk merayu atau untuk membuka kepalan tangan tadi, apakah dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja caranya. Yang penting kepalan tangan itu bisa terbuka. Ya, yang penting kepalan tangan itu bisa terbuka. Ayo, silakan Bapak Ibu dicoba sesuatu yang berharga. Siapa yang bertindak sebagai A dan sebagai B? Boleh, nggak apa-apa. Bertiga sekarang bertiga boleh coba. Yang satu jadi A, yang 2 berarti jadi B. Berusaha untuk merebut. Ayo. Boleh dengan cara yang lembut atau dengan cara yang mengancam, silakan. Oh, saya rayu. Ayo kita suit. Sudah? Ada garis TV ya? Siapa yang berhasil membuka kepalang tangan dari temannya atau pasangannya? Berubah dari laki-laki ya. Gak usah pakai kertas, anggap aja itu sesuatu berkelamaan. Ayo. Siapa yang berhasil membuka? Siapa yang berhasil membuka? Siapa yang berhasil membuka? Wanita berhasil terbuka namanya. Komunikasi dengan baik. Ya. Nggak berhasil buka. Ini berhasil. Siapa yang tidak berhasil? Itu tidak berhasil. Ya. Oke, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kepalan tangannya berhasil dibuka nih. Kepalan tangan berhasil dibuka. Yang kedua, tidak berhasil membuka kepalan tangan tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan teori kontrol atau pilihan. Kita sebagai orang punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Kita mau dibuka apa enggak nih? Kalau menurut kita ini berharga, orang lain merayu seperti apa, kita nggak akan buka. Karena kontrol sepenuhnya ada di diri kita. Nah, yang berhasil membuka, berarti dia berhasil mengontrol orang tersebut. Ya, berhasil mengontrol orang tersebut dengan cara apapun. Dan orang tersebut yang dibuka juga mempunyai kontrol untuk membuka atau memberikan sesuatu yang dianggap berharga. Ya, oke, kita lihat penjelasannya. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman,
dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diana Gosser. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dan dari Diana Gosser, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori bahwa semua yang dilakukan itu adalah ilusi. Tahu ilusi Bapak Ibu ya? Ilusi itu adalah sesuatu yang tidak nyata. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita jabarkan satu-satu Bapak Ibu. Dari ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, setuju dengan Pak Sudi tadi yang dikatakan dapat ilusi hukuman yang poin pernyataan pertama ya Pak Hasan. Ilusi guru mengontrol murid. Kita merasa kita bisa mengontrol murid. Ya, kita merasa anak patuh nih sama kita. Sebenarnya enggak. Anak yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Dalam hal ini dikontrol oleh guru. Ya, karena itu yang menjadi kebutuhan dasar anak yang dipilih dalam bentuk kontrol guru tadi. Padahal anak itu tidak suka. Tapi karena dia ada sesuatu, jadi mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Makanya dinyatakan ilusi guru bisa mengontrol murid. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Nih, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ini juga termasuk merupakan kontrol murid menuju identitas yang gagal, karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Oke, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tadi di pernyataan yang kedua ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Seperti halnya kita membujuk anak enak dikerjakan. Kita berusaha untuk mengontrol murid di situ. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini penjelasannya ya Bapak Ibu ya, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Berikutnya, perubahan paradigma tentang stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Ini yang berkaitan dengan pernyataan Gimana juga tadi. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan,
sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang kita lakukan sejauh ini ada di sini, Bapak Ibu. Stimulus respon. Kita memberikan stimulus kepada murid, respon dari murid juga berbentuk tindakan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini dari stimulus respon. Kita ngasih pandangan terhadap murid bahwa murid harus berbuat seperti ini. Dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang punya pemahaman masing-masing, punya pandangan masing-masing. Jadi kita nggak bisa mengontrol. Ya, kontrol sepenuhnya ada dalam diri orang tersebut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak yang nakal selalu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol, mereka memiliki tujuan yang mereka lakukan. Ya, selama ini kita menangkapnya karena kita berusaha untuk memberikan stimulus dan respon. Beda dengan teori kontrol, melihat sebagai semua perilaku memiliki tujuan. Anak yang melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, walaupun tujuannya itu memang berbuat kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, termasuk tadi kepalan tangan. Anda berusaha untuk membuka kepalan tangan temennya, ternyata temennya nggak mau ngebuka nih, walaupun udah dirayu nih, pakai duit, pakai apapun sampai dihancur atau dihancam. Nah itu tadi, orang lain hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Walaupun harus diberikan, berarti dia percaya tentang hal berharga itu memang pantas untuk diberikan. Makanya ya, dia bisa mengontrol diri sendiri, kemudian orang lain juga bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bersama ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini seringkali kita melakukan pemaksaan kepada anak pada saat kita gagal membujuk anak. Ayolah belajar. Ketika anak nggak mau, langsung kita marahin. Ayo kamu belajar dengan ada dan yang nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya banyak pilihan bagaimana kita menstimulus anak agar apa yang kita inginkan tercapai. Dia bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kita bisa bertanya bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah atau menangani siswa yang malas dalam belajarnya. Nah yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah ini yang selalu kita lakukan. Kita sebagai guru merasa menang ketika kita melihat murid melakukan kesalahan dan marah. Nah kalau dalam model berpikir menang, dalam teori kontrol model berpikir adalah menang-menang. Jadi lebih ke win-win solution. Ya. Ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Ini Bapak Ibu yang akan kita bahas, yaitu tentang teori kontrol. Teori pilihan tadi sudah kita bahas, kemudian makna disiplin. Nah ini alurnya Bapak Ibu. Ada teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, ada segitiga restitusi, nilai-nilai kebajikan universal, dan keyakinan kelas. Kita bahas satu persatu nih alurnya seperti ini Bapak Ibu, saling berkaitan, saling menguatkan. Nah, memaknai kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Ini kata dasarnya belajar, disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun, di dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang sering banget nih, merasa disiplin karena sesuatu itu yang membuat kata disiplin itu dari belajar berubah. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah disinggung tentang profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebaikan itu tidak mengikuti orang dari bahasa apa, dari suku apa, dari agama apapun atau latar belakang apapun.
karena nilai itu sama semuanya, tidak memandang ras, ya, suku, agama atau apapun. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, teori kontrol ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik dan motivasi internal akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi menurut Dayana Gosen, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila ini yang sedang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan. Nilai dari profil pelajar Pancasila ini tujuan akhirnya adalah anak-anak kita mempunyai nilai kebajikan universal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut, teori motivasi. Ini ada hukuman dan penghargaan serta restitusi. Restitusi mungkin menjadi hal yang baru buat Bapak Ibu ya. Selama ini kita lebih tahu dengan hukuman, penghargaan. Jadi akan kita bahas tersendiri tentang restitusi. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Lagi dalam bukunya Dayana Gosen ada 2 motivasi, yaitu eksternal dan internal. Ini yang kita lakukan. Tadi pertanyaan nomor 1, 2, 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini akhirnya jadi motivasi eksternal. Anak takut, jadi melakukan sesuatu kesalahan, takut dia melakukan suatu tindakan. Karena ada rasa takut, ketika dia gagal melakukan itu, maka ada hukuman atau sanksi yang akan dia terima. Mau nggak mau dia ikutin kan? Pada akhirnya ketika disuruh belajar, kalau nggak belajar pasti diomelin, disuruh keluar. Mau nggak mau dia ikut belajar. Nah, motivasi yang terbangun adalah motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya dia. Karena rasa takut tadi ada hukuman, makanya dia membuat ketidaknyamanan dan ada keterpaksaan di situ. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi tadi, penghargaan. Anak melakukan sesuatu karena ada nilai yang ingin dicapai, ada penghargaan. Nih biasanya ya, ketika berhasil melakukan sesuatu ada hadiah atau dikasih apapun. Nah, jadi melakukan sesuatunya itu karena wah ini dapat hadiah nih, ada hadiahnya nih, ayo kerjain. Nah itu jadi ada sesuatu yang dia ingin capai. Jadi saya bisa bilang sebagai kata pamrih, bukan memang ikhlas dia pengen mengerjakan sesuatu yang dia tuju. Nah yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi intrinsik atau internal dari tujuan disiplin positif. Memang melakukan sesuatu karena memang dia butuh, memang itu nilai-nilai keyakinan yang ingin dia lakukan. Contoh dalam pelajaran saya di PJOK misal, anak datang ke lapangan tujuannya sebagai pengen olahraga, tapi kalau memang dia merasa takut dengan saya, pasti dia akan ngikutin apa kata saya. Contoh misalkan baris, baris yang rapi, nanti diomelin baik-baik. Nah itu berarti kan takutnya ada hukuman. Kemudian saya bisa kasih baris rapi, baris yang paling rapi nanti maju duluan. Nah berarti ada motivasi eksternal di situ. Nah kalau yang nomor 3 motivasi internal itu muncul adalah ketika dia punya kebutuhan, ayo kita olahraga. Tanpa perlu disuruh, anak itu sudah rapi. Karena itu sudah terbangun motivasi dalam dirinya bahwa sesuatu itu memang baik dan harus dilakukan tanpa ada hukuman atau tanpa ada penghargaan. Nah, teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan perbedaannya apabila hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman itu secara tiba-tiba dan tidak terencana. Anak juga tidak tahu bakal dihukum seperti apa. Contohnya, misalkan datang telat, anak suruh lari, puterin lapangan. Dia nggak tahu tuh dari rumah kalau dia telat bakal disuruh lari. Nah itu secara spontan. Besoknya lagi misalkan dia telat, hukuman bisa berbeda lagi. Karena tidak ada sesuatu yang terencana dan anak tidak tahu nih hukumannya seperti apa. Ini masuk ke dalam peraturan biasanya. Kalau di sini peraturan itu satu arah tanpa anak tahu dan ada kesepakatan dari sebelumnya.
Konsekuensi. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini jadi lebih ke kesepakatan kelas. Jadi guru dengan murid membuat kesepakatan kelas, apabila murid melanggar konsekuensinya seperti apa. Contoh, misalkan murid menumpahkan air di meja, kemudian murid tahu konsekuensinya harus apa. Misalnya dibersihkan mejanya atau digelap mejanya, tapi bukan dengan hukuman. Yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang akan nantinya kita bahas dari restitusi. Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kata-katanya serem banget nih. Padahal penghargaan itu bagus tadi, bisa membuat anak menjadi termotivasi. Tapi ternyata dalam pembelajaran budaya positif itu malah menjadi hukuman, termasuknya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal, tadi motivasi eksternal ya. Dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Al-Fiqh tahun 93. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentang pengaruh dari penghargaan tadi. Yang pertama, jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, dan penghargaan menghukum. Kalau dibahas semua terlalu banyak Bapak Ibu, mungkin saya ambil beberapa aja, 3 dari 7 poin tadi. Yang pertama, pengaruh jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasinya dari dalam. Karena yang dia tuju adalah penghargaan itu, bukan memang kebutuhan dia untuk melakukannya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi karena penghargaan itu sebenarnya dia sudah melakukan tindakan baik. Karena dia tidak menyadari, wah yang penting dapat penghargaan. Padahal dia sudah melakukan, tanpa perlu diberi penghargaan pun dia sudah melakukan tindakan itu. Nah, tapi ternyata karena seringnya ada penghargaan, akhirnya dia melupakan tindakan baik yang sudah dilakukan. Nah, ini yang kedua, penghargaan tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Karena merasa dia gagal nih mendapatkan penghargaan. Udah capek-capek berjahit, ternyata nggak dapat. Pada akhirnya berikutnya dia lebih udahlah aja, santai aja, percuma juga nggak dapat. Nah, ini akhirnya jadi timbul kekecewaan dan merasa berkecil hati. Kemungkinannya yaitu tadi tidak ingin berusaha lebih keras lagi dari sebelumnya. Dan terakhir, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, misalkan nih dia mulu dikasih, dia kan iri, timbul iri nih antar teman. Ketika dia lagi dikasih penghargaan. Dan seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi mungkin gini konteksnya ya Bapak Ibu. Jadi pengen mendapatkan penghargaan, akhirnya dia mengabaikan prosesnya. Yang penting bisa dapat penghargaan. Jadi kadang-kadang suka ngomongin duluan. Padahal ketika kita periksa ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Ketika anak gagal dalam bersaing, maka dia akan timbul kecemasan bahwa dia tidak bisa menjadi orang yang seperti diinginkan.
Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini buat anak-anak yang biasanya jarang sekali dapat penghargaan, biasanya lebih udah lah, biarin aja. Yang penting juga nanti ujung-ujungnya dinilai sama, gitu kan? Ya, ini dari dihukum oleh penghargaan. Bagaimana caranya kalau penghargaan ternyata nggak boleh? Pengakuan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Nah, dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pertama, pengakuan secara khusus, kemudian secara pribadi, kemudian kepada semua murid, artinya bergantian. Semua murid mendapatkan apresiasi yang sama. Kemudian pengakuan secara konsisten, jadi lakukan tidak hanya di hari itu saja, berkesinambungan terus dikasih. Jadi terus yang terakhir fokus pada prosesnya, bukan pada hasil. Jadi anak yang sudah berusaha, sudah mencoba tapi belum berhasil, tetap kita akan kasih apresiasi. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebaikan. Ya, ada pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat mengelola murid baru di kelas kita. Nah, ini bentuk apresiasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menyampaikan bisa secara khusus, secara pribadi, dan juga bisa secara bergantian. Kita melihat dengan perilaku siswa tadi, bentuknya apresiasi. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, itu nilai. Ada nilai kebaikan yang dituju dan dilihat, kemudian diberikan apresiasi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Hal kecil seperti ini pun bisa menjadi bentuk apresiasi buat anak. Ya, perbedaan. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kemudian dalam hukuman adanya paksaan. Kalau dalam konsekuensi, stimulus, tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Yang tadi Bung Ada bilang, anak saya disiplin, kemudian sekarang udah berhasil jadi polisi. Iya, betul sekali. Itu mungkin perbedaan kita di zaman dulu. Zaman dulu mungkin kita terbiasa dengan seperti itu, akhirnya memang memotivasi kita gitu. Sempat viral di media sosial. Ya, kejadian seperti itu, mana yang mungkin teman-teman yang sering buka media sosial paham ya, ketika ada ramai di jagat maya tentang perilaku terhadap gurunya. Ketika mana guru bahasa Inggris gua dulu waktu sekolah, sekarang lihat gua jadi polisi, jadi TNI. Jadi begitu. Akhirnya ramai kita pada ikut-ikutan seperti itu. Ya, akhirnya jatuhnya dendam. Padahal itu bagus buat anak itu, dia memang jadi orang lah istilahnya dengan profesinya masing-masing. Tapi cara penyampaiannya ke guru mungkin salah. Dia merasa dulunya dipukul, dulunya dihukum. Nah, itu teringat terus buat anak Bapak Ibu. Saya sampai saat ini pun masih ingat kejadian pada saat sekolah. Bagaimana saya digampar, bagaimana saya dipukul. Tapi itu dulu malah jadi motivasi kita buat jadi lebih baik. Berbeda dengan halnya sekarang anak-anak di generasi Z atau generasi Alpha. Makanya ada namanya dengan hukuman, konsekuensi, serta resolusi dalam membangun budaya yang positif. Nah, ini Bapak Ibu kita diskusi lagi. Dari tindakan ini masukkan ke dalam hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, maksudnya hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo, hukuman ya Bu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, kita lihat jawabannya apakah sesuai. Banyak yang benar sih. Ya. Yang pertama benar, hukuman. Karena anak terlambat kemudian langsung dikasih bentuk hukumannya. Terus dan tidak sesuai ya dengan keterlambatannya itu. Karena tidak harus terjadi. Iya. Karena tidak harus terjadi. Iya, ya kan? Kemudian hukuman, tadi mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga tidak berkaitan. Dia telat tapi ngelakuinnya apa, gitu kan? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker dan sekolah sama juga ya hukuman. Nah kalau ini konsekuensi anak tahu ada kesepakatan. Berarti ketika dia melakukan kesalahan dia harus tahu apa yang harus dia kerjakan. Nah kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sama ya harus terjadi. Kemudian betul. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian. Nah, ini termasuknya dalam bentuk hukuman. Nah yang ini adalah konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa berbeda dengan yang atas? Kenapa dia berbeda dengan yang atas? Dia konsekuensi di sini. Sedangkan di atas sama-sama terlambat nih. Tapi kok dia nggak disuruh lari, malah disuruh buat kalimat terlambat. Tapi di sini yang hukuman. Karena PJOK harus terjadi. Nah, karena sesuai itu harus terjadi. Ini sesuai nih. Pelajarannya. Iya, 2 kali lapangan basket dia telat, sedangkan teman-temannya udah duluan melakukan itu. Makanya konsekuensinya dia harus melakukan hukuman. Nah, apa konsekuensi dia lakukan? Dia tahu nih, oh saya telat. Kemudian hukuman apa namanya? Konsekuensinya apa? Dia harus melakukan lari 2 putaran. Sangat berbeda iya antara hukuman dengan adanya kesepakatan tadi ada betul sekali. Nah, ini nanti akan kita ada video kaitan tentang hukuman dan konsekuensi tadi. Apa itu restitusi? Ini yang baru, hal yang baru. Saya juga baru dapat ini ketika mengikuti kegiatan dari guru penggerak. Ternyata luar biasa banget ketika diterapkan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya nilai kebaikan yang tadi kita sebutkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Diana Gosen, nah ini restitusi Bapak Ibu. Nanti kita ada saya kasih contoh praktik restitusi yang saya lakukan di kelas yang bahas ini kemarin itu. Ya, selanjutnya ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi anak tidak dipaksa ya restitusi, tapi kita menawarkan solusi. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini 9 ciri restitusi. Kemudian ini perbedaannya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal itu masuk dalam hukuman. Ini yang selama ini sering banget kita lakukan. Ya, identitas sukses, disiplin masuk dalam konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan, tadi sudah kita bahas sesuatu sejati. Nah, di restitusi merupakan suatu pilihan. Nah, yang poin nomor 2, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau di hukuman korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan kondisi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif, agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek tadi yang konsekuensi ya. Karena ada kesepakatan tadi, setelah kesepakatan itu terjalin, maka dalam jangka waktu tersebut anak akan mengulangi lagi. Nah, kalau di restitusi masalah tersebut terpecahkan. Ya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah inklusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini peraturannya adalah kamu harus, ini kata-kata yang sering.
Nah kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Atau terima kasih? Terima kasih. Jadi dia tahu peraturannya apa, ketika dia melanggar, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Nah ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak ditanya nih, anak berusaha untuk mencari solusinya sendiri. Apa yang mau dia lakukan ke depannya? Jadi bukan langsung menghakimi, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tapi ketika di restitusi, kita menawarkan kepada anak bagaimana kamu melakukan untuk perbaikan ke depannya. Nah yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini dalam identitas gagal berbuat negatif, kemudian dalam konsekuensi netral, dan dalam restitusi adalah positif. Nah ini yang menjadi dasar dari kebutuhan dasar hidup manusia. Ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini yang ada dalam diri manusia. Bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologisnya sebagai bagian dari proses reproduksi. Sedangkan psikologisnya kebutuhan akan perasaan aman. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dengan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Serta kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ini dasarnya anak-anak juga punya kebutuhan dasar sebagai manusia. Nih Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Ini yang terpenting. Ada sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajerial. Ini yang dilakukan di restitusi tadi di poin nomor 5. Nah, tahapannya seperti ini. Kita sudah sejauh mana sebagai guru dalam melakukan posisi kontrol sebagai guru. Kita bahas satu-satu dulu ya. Sebelum kita tayangkan videonya, contoh penerapannya bagaimana. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menangani murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, nadanya lebih tinggi kalau untuk penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara ketiga. Ya, dampaknya kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Ini untuk posisi penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini lebih kata-kata yang lebih lembut dibanding tadi yang seperti penghukum. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya karena merasa bersalah dengan kata-kata guru tadi. Kata-katanya lembut, cuma neken banget gitu ke dalam. Dampaknya, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Ini sebagai teman, ini sering kita lakukan di awal ya, sebagai teman, merasa kita sama murid selevel gitu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru yang berada pada posisi ini, posisi teman akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan.
Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ketika kita dekat dengan murid, jadi kalau misalkan guru itu lagi nggak pernah ngadi, pasti bakalan sama orang lain nggak mau, karena dia terbiasa dengan guru tersebut, merasa sebagai temannya, dia merasa nyaman dengan guru tersebut. Ketika dengan guru lain dia nggak akan merasa kenyamanan itu sama dengan guru yang biasa dia tangani. Dampaknya, secara positif murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Negatif, murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan sebagai seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Ini berarti masuk dalam bentuk konsekuensi nih di sini. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengatur. Dampaknya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini lebih ke kesepakatan kelas biasanya karena ada konsekuensi dari peraturan yang dilanggar. Ini yang terakhir, sebagai posisi manajer, posisi tertinggi atau posisi ideal seorang guru adalah dalam posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi dari manajer bisa kadang-kadang turun jadi pemantau. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang juga ketika kita melakukan segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu ya, dari hukuman, konsekuensi dari restitusi. Nah, ini pertanyaannya diajukan seperti itu. Jadi lebih ke arah win-win solusi, mencari solusi buat anak tersebut. Terus anak sendiri yang menemukan solusinya, ingin menjadi seperti apa nantinya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, namun membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat dan lebih baik dan kuat. Dampaknya, murid akan bertanggung jawab mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan dari murid tersebut. Ini posisi terakhir sebagai posisi manajer. Nah, ini ada contoh tentang 5 posisi kontrol guru dalam penerapan di sekolah. Bapak Ibu, posisi Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas.
Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sebagai pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Teman, ini pemantau monitor yang keempat. Cara tentang konsekuensi. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Misi manajer terakhir gerakan segitiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu.
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, perbedaannya antara posisi penghukum, posisi membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, memantau, dan tadi sebagai manajer. Lebih banyak menguatkan pada saat di posisi manajer, anak dibangun untuk memotivasi dirinya, kemudian mencari solusi atas kesalahannya, ingin menjadi seperti apa, tapi harus terlebih dahulu meyakini dari keyakinan yang dibuat terlebih dahulu tadi untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal tadi. Dari bentuknya nanti berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah ini tadi ya dari perbedaan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah dalam motivasi eksternal ada identitas gagal di perilaku kontrol negatif, yaitu di penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian identitas berhasil atau sukses. Dari kontrol positifnya yaitu sebagai teman dan pemantau. Nah untuk posisi manajer, posisi tertinggi itu ada dalam kontrol diri, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah itu tadi perbedaan antara dari posisi kontrol guru, dari sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Ini untuk guru ya, guru berbuat, guru berkata hasilnya. Nah di sana dikontrol diri dalam motivasi yang timbul adalah menguatkan watak atau karakter. Kalau dalam pemantau menyesuaikan dan menyesuaikan bila diawasi. Kalau dalam posisi teman tadi ada ketergantungan dari guru tersebut. Dalam membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan bisa juga berbohong. Dalam menghukum, memberontak, menendam, menyalahkan orang lain. Nah ini untuk posisinya sebagai murid, kaitannya dengan dunia berkualitas. Sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dalam posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Nah, sebagai posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Sedangkan di posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, ini keyakinan kelas. Tadi yang berkaitan dengan restitusi. Jadi, apabila kita ingin menerapkan posisi manajer sebagai guru, maka kita harus membuat keyakinan kelasnya dulu, keyakinan sekolahnya juga, biar dia tahu nilai-nilai apa yang menjadi keyakinan kelas tadi. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan maka pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tadi. Nah, ini tentang
tentang keyakinan kelas. Terus prosedurnya bagaimana untuk pembentukan keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Ini sama-sama bagus pada teman, ternyata menjadi kalimat yang negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tidak membuang sampah sembarangan, kalimat negatif. Kalimat positifnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi sebagai penguatan atau bentuk keyakinan menurut siswa. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi anak mencatat nih, menurut mereka nilai apa yang ingin mereka capai. Dengarkan guru, datanglah tepat waktu berana. Berarti kalau misalkan Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak murid untuk menemukan nilai kebaikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi nilai kebaikan itu, nilai keyakinan itu, tidak semua yang ditulis anak itu menjadi satu, tapi kita saling lagi nih, kita bahas bareng-bareng ini masuknya kemana. Ya, jadi paling biasanya hanya berkisar 3-7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Karena terlalu banyak yang perlu diingat. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diikatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Saya sudah melakukan ini di kelas 6, terutama di kelas 6-nya Pak Hasmuni, di kelas 6C, 6-nya Bu Endi sama Pak Agus. Dan ternyata luar biasa sekali di kelas Pak Hasmuni dengan kondisi anak-anak yang kita tahu lah di kelas Pak Hasmuni seperti itu. Ternyata ketika dia menulis tentang keyakinan itu di luar apa ya? Bayangan saya gitu. Ternyata mereka menuliskan keyakinan itu justru lebih bagus dibanding kelas 6A dengan B. Itu luar biasa sekali Pak. Saya masih ada di itu, saya tempel lagi itu kemarin. Jadi saya pikir bakalan sama nih satu kelas dengan peraturan. Ternyata enggak. Mereka saling memikirkan tentang toleransi dengan teman-temannya. Saling bertoleransi antar sesama. Itu yang nggak ada di kelas 6A dan B. Makanya saya bilang luar biasa. Kemudian akhirnya menjadi 7 poin yang saya dapat dari kelas Pasmun itu. Di kelas 6B sama 6A itu juga sama, hampir sama. Cuma yang paling berbeda itu di kelas 6-nya Pasmun itu. Kelas 1 saya belum coba Mutia, karena memang kelas 1 kan masih punya, harus banyak kita kontrol juga. Mungkin bentuknya kita yang nulis nih di papan, kemudian dia memilih mana yang menurut mereka itu nilai kebaikan, atau bisa kita baca. Nah itu belum saya coba di kelas 1. Jadi nanti mungkin dari kelas 6 kemudian kelas 1 dan ada perwakilan tiap fasenya, fase A di kelas 1, fase B di kelas 3, fase C di kelas 6 gitu ya. Kelas 3 juga. Terus keyakinan, nah ini keyakinan yang saya dapatkan dari mereka di kelas 6, keyakinan kelas dalam mata pelajaran PJOK ya. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ini kata-kata dari ini banyak nih, mereka melaksanakan piket kelas, kemudian membawa sampah pada tempatnya. Ini jadi di bawah satu kayu, artinya menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Terus ketika anak melanggar, ya itu kita kembalikan keyakinan kelas tadi. Keyakinan apa yang kamu langgar? Apakah kamu meyakininya? Ketika anak tidak melakukan piket atau membuang sampah sembarangan ketika terlihat oleh kita. Nah, saling menghargai dan menghormati tadi, saling menghargai teman, kemudian menghormati guru ketika sedang berbicara atau menerangkan pada saat memberikan pelajaran. Nah, jadi saya cuma mengulang ketika di kelas 6, ketika saya belajar kemudian mereka berisik. Saya cuma panggil, kemudian saya tanya, kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita bentuk? Tahu Pak, apa? Salah satu contohnya ketika saya berbicara, kamu sedang ngobrol lagi di belakang. Saya melanggar keyakinan kelas tentang menghargai Pak. Lihat contohnya apa? Tidak mau mendengarkan guru pada saat. Terus apa yang mau kamu lakukan ke depannya? Saya nggak mau ngobrol lagi. Itu dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pada akhirnya ketika
saya berbicara, mereka juga akhirnya menghargai keyakinan yang mereka buat tadi. Akhirnya muncul lah motivasi intrinsik tadi bahwa itu menjadi suatu kebutuhan buat mereka. Memelihara dan menjaga fasilitas sekolah, ini termasuk alat olahraga nih. Ketika selesai mereka melakukan olahraga, alat dikembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian menjaga fasilitas untuk tidak merusak, termasuknya ke dalam memelihara dan menjaga fasilitas sekolah. Berbicara dengan perkataan yang baik dan sopan. Nah, ini masih agak susah nih anak-anak, kadang masih ada kata-kata belakangnya yang gak enak banget ya gitu ya. Bukan begitu, bego ada gitu lahirnya, bukan gitu lah. Itu kata-kata yang perlu banget kita terus ini ya, ingatkan kepada mereka juga. Tapi tetap ya, Bapak Ibu kembali, ini semua tidak berjalan dengan instan. Terus butuh kita rangsang lagi untuk bertumbuhnya lingkungan yang positif. Kemudian menggunakan seragam olahraga sesuai dengan peraturan tertib pada keyakinan sekolah juga. Dan terakhir tertib pada saat pembelajaran. Ini yang 6 poin ini yang sudah saya cari dari banyaknya anak-anak menulis bisa sampai 5-6 poin rata-rata mereka nulis. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi tadi ya. Pada saat posisi manajer, pada saat posisi kontrol guru sebagai manajer, ini langkah-langkah yang dilakukan adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas, pertanyaannya adalah seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu nih dari kesalahan yang dia lakukan. Bahwa dia bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan itu. Tapi dia juga sama dengan yang lain. Baru kita tanyakan validasi tindakan yang salahnya seperti apa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Proses terakhir dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, pembahasannya penjabaran dari ini adalah yang pertama, tujuan dari menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat-kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Banyak jawaban. Kalau kita mengatakan kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk membangkang karena dia merasa dihargai. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nih, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi. Dari kebutuhan dasar tadi menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Perkataan yang bisa dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, namun akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Ini contoh hidup itu tergantung dari permasalahannya seperti apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama, dan ketika langkah yang telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaannya, apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Ini contoh tugas saya juga, demonstrasi kontekstual budaya positif. Nah, ini saya lakukan tentang penanganan anak dengan segitiga restitusi tadi. Kemudian ada dua posisi kontrol guru yang saya sertakan di sini sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Ini contohnya seperti ini Bapak. Belum kita akhiri.
terakhir apa kayak kasusnya tidak membawa skandal. Kasus pertama ya kenapa aku jangan tidak menggunakan seragam olahraga. Mohon maaf Pak, saya berangkat terburu-buru, jadi lupa memasukkan seragam olahraga ke dalam tas. Oh, jadi kamu tidak mempersiapkan seragam dari semalam ya Pak? Iya Pak, semalam saya lupa ngomong sama Mama untuk mempersiapkan baju olahraga. Baik, semua orang pernah melakukan kesalahan. Sama, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Namanya manusia, pasti tidak pernah luput dari namanya kesalahan. Jangan kenapa? Kok hari ini bisa berangkat terburu-buru? Karena hari ini saya bangun kesiangan dan tidak diantar Mama. Ya, kenapa aku bisa bangun kesiangan hari ini? Saya tidur terlalu malam karena saya menonton konser BTS secara eksklusif bersama kakak saya. Oh gitu, jadi dia suka banget ya sama BTS. Iya Pak, saya sama kakak saya suka banget. Menurut saya, artis yang mencintai itu bagus. Sebagai bentuk memanfaatkan waktu yang malam dan juga sebagai bentuk refleksi hidup kamu. Tetapi menyukai sesuatu yang berlebihan hingga ada tabur waktu itu yang tidak baik. Dari waktu kamu bisa membuat tindakan untuk mengatur waktu kamu. Katakan yang membawa seragam olahraga ini, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Terus konsekuensinya apa yang harus kita lakukan? Konsekuensinya saya membuat resume dari pembelajaran olahraga hari ini dalam bentuk catatan di buku olahraga agar saya tidak tertinggal pelajaran. Baik ya, jadi siapa yang harus mempersiapkan seragam kamu agar dia tertinggal? Baiklah, seharusnya saya mempersiapkan perlengkapan sekolah dan baju olahraga. Jadi apa yang akan kamu lakukan agar hal ini tidak terulang lagi? Saya akan bertanggung jawab dengan diri saya agar mandiri dalam mempersiapkan perlengkapan sekolah dan mengatur waktu tidur agar tidak larut malam. Tapi jangan membuktikannya dan depannya berulang lagi. Baik Pak, saya minta maaf. Terima kasih Pak. Sama dengan Saya senang dan tidak takut. Kedepannya, saya akan memperbaiki diri agar tidak mengulang kesalahan dan berubah lebih baik lagi. Oke, satu kasus saja ya, sama. Yang kedua juga tentang resolusi juga. Artinya tadi adalah bentuk dari penanganan untuk anak yang melakukan pelanggaran atau melanggar dari keyakinan kelas. Dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu untuk kegiatan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga memberikan manfaat dan berdampak positif buat Bapak Ibu, khususnya
kemudian bisa berdampak lebih jauh lagi buat sekolah kita dan buat peserta didik kita juga. Mohon maaf apabila penjelasannya mungkin belum maksimal dan juga waktu yang terlalu panjang juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Bapak Ibu untuk tugas aksi nyata saya dalam sesi berbagi praktik ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa punya semangat yang sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Salam dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bertanya. Akhirnya bahwa Ya. sebaiknya kita menggunakan restitusi tadi. Ya. Itu prosesnya, posisi paling ideal bagi seorang guru ada di posisi manajer dan bagus nih pertanyaan udah mati loh. Belum. Jadi harus ada konsekuensinya sama kesimpulan tadi. Ya, baik Bapak Ibu, kesimpulannya atau dari pertanyaan dari Ibu Mada dan Bu Nona hampir sama ya. Untuk kesimpulan dari penerapan budaya positif itu adalah bagaimana kita sebagai guru bisa membangun budaya positif. Artinya budaya positif di sini adalah nilai kebajikan yang ingin kita tuju, nilai-nilai kebajikan universal yang kita tuju, sehingga memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi internal anak dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran di sekolah. Memang dari kebutuhan dia, bukan dari dorongan lain seperti tadi adanya hukuman atau adanya penghargaan, tapi kita ganti dari menggunakan apresiasi. Dan kesimpulan dari tadi yang sudah dijelaskan ada dalam 5 posisi kontrol guru. Posisi ideal kita adalah di posisi manajer atau di bawahnya setingkat, yaitu di pemantau. Nah, di pemantau paling tidak kita juga harus punya kesepakatan kelas. Jadi anak tahu konsekuensinya, anak tidak melakukan atau melanggar peraturan itu apa yang harus dilakukan. Nah, untuk di posisi manajerial yang kita butuhkan adalah keyakinan kelas. Kita harus bentuk dulu keyakinan kelasnya. Kalau yang sudah berjalan, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu ditempel dari kertas-kertas kecil, saya lupa buat contohnya yang kecil-kecil, kemudian itu ditanda tangan sama anak-anak. Nah, itu contoh kecil dari kita sebagai guru. Bapak kemarin minta kita membuat janji suci ya. Sebenarnya itu adalah bentuk dari apa yang ingin kita berikan buat sekolah. Motivasi intrinsik harusnya yang muncul di situ ya. Nah, makanya saya menulis di situ bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru dalam menciptakan budaya yang positif di sekolah. Nah, ini sudah saya lakukan. Tinggal selanjutnya bagaimana budaya ini tumbuh terus. Jadi memang tidak secara instan. Besok anak harus begini, enggak, pasti dia bakal berubah lagi. Kadang juga saya masih kadang di posisi manajer, kadang bisa juga jadi posisi penghukum. Terkadang ya, karena memang stabilitas emosi juga masih bisa aja karena sesuatu hal, kan tidak mungkin kita ada dalam posisi yang stabil emosinya. Itu yang masih jadi PR juga buat saya. Nah, jadi untuk kedepannya yaitu tadi Bapak Ibu, untuk posisi yang ideal ya seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kita sebisa mungkin memahami kebutuhan anak, kemudian tahu kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, dan juga bisa membangun karakter anak dengan lebih kuat lagi ke depannya dengan menggunakan restitusi. Demikian kesimpulannya. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau sudah kita tutup? Jelas ya Bapak Ibu, apabila nanti ada yang ingin ditanya atau ingin lebih jauh lagi, kita bisa diskusi, bisa menciptakan komunitas praktisi dalam berdiskusi nanti. Baik, saya tutup dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal atas pemaparannya yang luar biasa. Give applause teman-teman, kasih tepuk tangan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal dapat kita pahami dan dapat kita terapkan kepada murid-murid kita. Acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.